Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita di pagi hari ini mau bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan yang terus memberikan kesempatan untuk kita semuanya di pagi hari ini, untuk kita bersama-sama bisa datang kepada Tuhan dalam keadaan yang baik. Baik, kita mau akan mempersiapkan hati kita dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan yang sudah memberkati untuk kami sepanjang minggu ini, Tuhan, dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama untuk menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semuanya di pagi hari ini, Tuhan. Hadirat-Mu turun atas gereja-Mu. Bahkan Tuhan, untuk jemaat yang datang dengan segala beban berat, dengan segala pergumulan, di pagi hari ini Tuhan, kami percaya melalui ibadah yang akan kami kerjakan di pagi hari ini, Tuhan, kami akan memperoleh kembali kekuatan yang baru, terobosan yang baru. Bahkan Tuhan, kami mengalami kelegaan dan damai sukacita. Kiranya Tuhan, Kau yang akan memimpin untuk ibadah di pagi hari ini, supaya Tuhan, kami semuanya boleh fokus, hati dan pikiran kami pula boleh tertuju hanya kepadamu. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Segala pujian syukur yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita mau mengangkat pujian kita yang pertama. Kita mau bersama-sama di pagi hari ini memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan atas kami semuanya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Mari semuanya untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah. Tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat,
terbaik. Kita mau katakan bersama-sama, anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya, mari sekali lagi bersama-sama. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya, mari sekali lagi katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, mari bersama-sama katakan, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu Tuhan. Kau indah, Kau mulia, ingin hidup menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, layak kami sembah, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari mau bersama-sama pagi hari ini naikkan syukur-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan. Agungkan Dia, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah. Kami bersyukur Tuhan, segala pujian bagi-Mu, segala hormat. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Katakan, terimalah. Kami pagi hari ini mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Mari sekali lagi. Segala puji. Mari engkau yang berikan Tuhan pagi hari ini, angkat tanganmu.
Angkat hatimu kepada Tuhan. Ku menyembahmu, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Ya, mari sekali lagi katakan bersama-sama. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Katakan sebagai persembahan bagimu. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Biar segenap pujian pagi hari ini Tuhan akan terus kami naikkan di hadapan-Mu. Kami mau terus bersorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak kami sembah, satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap memuji Tuhan katakan lebih lagi amin. Bapak Ibu boleh duduk. Haleluya. Saudara, firman Tuhan di dalam Injil Roma dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan untuk segala sesuatu, yang untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Baik pagi hari ini apapun yang menjadi pergumulan kita, walaupun ada banyak badai melanda, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Amen. Kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Bila topan keras melanda. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Oh. Melanda hidupmu, bila putus asa, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih. Yang bersama-sama yuk. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih. Yuk bersama-sama kita bangkit berdiri lebih lagi. Kita mau bertepuk tangan dan berjoget bagi Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, katakan bila putus asa. Amin. Berkat Tuhan satu-satu
Ibu mana semangatnya? Yang semangat katakan haleluya. Yuk bersama-sama. Filipi jalan ke Korintus, jadi berarti karena Yesus Kristus. Samaria ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh. Sekali lagi, Filipi jalan ke Korintus, jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setiap. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang beserta. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Saya minta dramaja, kita katakan sekali lagi bersama-sama, berkat Tuhan. Mari bagikan berkatmu saudara, Bapak Ibu. Oh, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Katakan berkat. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi, berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau tetap tinggal berdiri. Ya, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Pujian ini penuh dengan warna apa? Dengan sukacita, saudara. Ya, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Pujian syukurku kunaikkan bagimu. Haleluya. Pujian syukurku kunaikkan bagimu. Katakan kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Katakan hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari katakan bersama-sama, kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam-Mu, menara perlindungan.
akan kunaikkan bagimu Tuhan. Amin. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Katakan hidup, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, tersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Katakan aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari sekali lagi bersama-sama. Bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindungan-Mu. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yuk kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita berikan yang terbaik pagi hari ini. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Katakan janji-Mu. Amin. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Katakan Yesus, kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindungan-Mu. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Oh, menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Sekali lagi, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan sekali lagi haleluya. Bapak Ibu boleh duduk. Kami mau terus bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu turun di atas gereja-Mu. Kami merasakan Tuhan lawatan-Mu turun atas hati kami. Pagi hari ini kami sudah kembali dipenuhi dengan sukacita. Kami dipenuhi kembali dengan kemenangan. Kami tahu Tuhan meskipun hari-hari ini zaman tidak semakin baik, tapi kami mau tetap percaya bahwa kasih Tuhan adalah sepanjang masa yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tuhan, karena Engkau adalah gunung batu kami. Walaupun ku berjalan di lembah kegelaman, namun ku tahu
Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Mari saya mengajak bersama-sama semuanya untuk mengangkat pujian ini. Walaupun ku berjalan di lembah kegelapan, namun ku tahu Kau sertaku. Katakan tak gentar, tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Katakan ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidup. Mari saya mengajak semuanya sekali lagi bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan adalah benteng hidup kita. Walaupun ku berjalan di lembah kegelapan, ini hati kami di pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan segala pergumulan, kami datang dengan letih lesu, tapi kami mau katakan aku tak gentar. Aku mau menghadapi segala badai dalam hidupku. Mari katakan ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Mari angkat tanganmu saudara. Ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ku tahu pasti. Amin. Meski lewati lembah, taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Mari kita angkat pujian lebih lagi bagi Tuhan. Nyanyi
bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari sekali lagi bersama-sama angkat suaramu lebih lagi, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Ini yang datang dari dalam hati kami Tuhan. Kami memuji dan meninggikan namamu. Terima kasih Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian kepada Bapak Jan Andrianus. Kemuliaan kepada Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Nanti anak saya Ardi akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa berkumpul. Kami beribadah bersama. Amin. Mengucap syukur karena Tuhan beri hari yang indah untuk kami. Amin. Kami berterima kasih Tuhan sebab kasih setiamu tidak berkesudahan untuk kami. Amin. Berikan kami hati yang setia kepada Engkau untuk kami memuliakan nama Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan hati kami yang terbuka untuk kami menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan semua berasal dari hati-Mu. Untuk kami semua bisa semakin maju, semakin kuat di dalam iman kami kepada Engkau. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan firman dengan baik, dengan tenang. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya bilang sama anak saya, kamu kan nganter saya ke Temanggung. Jadi driver. Jadi driver. Di samping jadi driver, dia asisten saya juga dalam membuat PowerPoint dan sebagainya, dan juga berdiskusi. Jadi saya bilang jangan hanya jadi driver, tapi jadi pendoa juga. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Selamat pagi.
Bisa berikan lambaikan tangan. Gitu ya. Semangat terus ya. Berikan senyum kiri kanan ya, jangan cemberut. Berikan ini jadi tarik ya Bapak Ibu. Jadi gak usah ditarik-tarik, tapi kalau senyum pasti nanti akan awet muda. Saya tadi dengan Pak Arief berbincang, kita sudah di sini sudah 22 tahun ya. Bapak dan Ibu, kita di sini sudah 22 tahun. Pak Arief bilang saya waktu itu berumur 40 tahun ya. Jadi life begin 40. Hidup itu kan dimulai dari umur 40 ya. 40 itu biasanya sudah mapan, pekerjaan sudah ada, sudah dan sebagainya. Waktu itu saya berumur 53 tahun ya, 53 tahun. Sekarang sudah 57 tahun. Tapi dibalik jadi 75 tahun. Saya bersyukur karena hari ini saya masih bisa ada melayani ya. Karena Pak Bekti yang harusnya hadir hari ini berhalangan hadir karena ada tamu dari Jakarta yang dia harus menemani. Ya, kita berdoa supaya beliau bisa hadir di sini. Saya sampaikan kepada Pak Arief kalau bisa mungkin tidak hari Minggu ya. Mungkin diadakan pada hari yang biasa, terus adakan acara khusus, beliau bisa hadir dan memberikan firman buat kita. Bapak dan Ibu, selama bulan Mei kita akan belajar tentang arahkan pikiran ke akhir hidup. Arahkan pikiran ke akhir hidupmu. Nah, arahkan pikiran kita. Pikiran kita ini kan salah satu dari jiwa kita. Ya, ke akhir hidup kita. Saya membuat gambar sederhana. Itu adalah glowing heartbeat, flat line on the dark. Itu artinya detak jantung yang bersinar garis datar dalam gelap. Ya, Bapak Ibu, kalau kita berakhir hidup kita, itu detak jantung kita ini sudah lurus ya. Sudah lurus. Kalau Bapak dan Ibu, saya seringkali berdoa, mungkin Pak Arief juga sering berdoa di ICU, ya itu ada rekam jantung, ya rekam jantung dan mengukur saturasi, ya begitu detak jantung kita kan begini. Nah, begitu detak jantung kita mulai datar, ini berarti sudah akan berakhir hidup kita. Ya seringkali waktu terakhir saya besok Bapak Sebastian, salah satu pengacara yang cukup terkenal di mana di Semarang, ya. Saya waktu ditelepon oleh anaknya, papi sakit masuk ICU, saya cepat ke ICU ke Elizabeth, ya. Kemudian saya masuk ke ruang ICU. Ternyata detak jantungnya sudah mulai mendatar. Saya tanya kepada salah satu perawat, gimana? Waduh, saturasinya sudah turun, kemudian detak jantungnya sudah lemah, dan kami berdoa bersama-sama dengan Pak Bekti waktu itu di ruang ICU. Kami melihat rekam jantung ya sudah mulai akan mendatar. Ya. Kita berdoa dan menyerahkan dia dalam tangan Tuhan. Pada malam hari besok anaknya telepon saya, papi sudah enggak ada. Jadi berarti kami berdoa siang hari, paginya sudah enggak ada. Berarti detak jantungnya sudah flat line, ya sudah lurus itu. Itulah akhir dari hidup kita. Jadi kita diminta pada bulan Mei ini mengarahkan pikiran kita kepada akhir hidup kita. Nah, tema hari ini adalah keputusan dan waktu. Ya, keputusan dan waktu. Keputusan dan waktu itu sangat berhubungan, ya, sangat berhubungan. Kalau keputusan saudara salah dalam waktu yang salah, itu bencana. Akan terjadi bencana besar. Keputusannya salah, waktunya juga salah. Kalau Bapak dan Ibu keputusannya tepat dan waktu yang tepat, Bapak dan Ibu akan berhasil. Nah, kita selalu hubungannya dengan keputusan dan waktu. Saya berikan gambar di sini adalah gambar
katanya, katanya konon ceritanya itu adalah istri Lot yang jadi tiang garam. Jadi Bapak Ibu kalau menuju ke Laut Mati, ya ke Israel, kemudian melewati satu gunung bukit yang berbatu, yang keras begitu, itu menuju Sodom, ya. Ada guide-nya dia menuju, nah itu loh, katanya kononnya adalah istri Lot yang menjadi tiang garam. Istri Lot waktu itu waktunya sangat krusial. Ya, dia digandeng untuk keluar dari Sodom. Tetapi sayang sekali, istri Lot dia mengambil keputusan untuk menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang. Mungkin dia berpikir ada harta yang masih saya tinggalkan di rumah. Mungkin ada sesuatu yang kita menoleh ke belakang, dia menoleh ke belakang karena ada sesuatu yang masih dia sayangi dan dia cintai. Sehingga pada saat yang krusial, pada waktu yang krusial, istri Lot dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Nah, berarti keputusan dan waktu adalah sesuatu yang penting dan kita akan masuk kepada tujuan kita pada pagi hari ini. Putuskan cepat untuk menjadi orang pilihan. Bapak dan Ibu sekalian, saudara yang ada di tempat ini, pemuda dan pemudi yang hadir di tempat ini, engkau harus memutuskan dengan cepat untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Saya waktu remaja, saya suka baca Alkitab. Saya memutuskan untuk saya baca Alkitab. Saya memutuskan juga untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Dengan berdoa dan saya berkata bahwa saya tidak akan meluangkan waktu untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, setiap Sabtu ada kebaktian kaum muda, saya hadir di situ. Pada saat ada kebaktian Bible study pada hari Kamis, saya hadir di situ untuk saya mengerti tentang firman supaya saya bisa menjadi orang pilihan. Karena apa? Karena kita harus memutuskan cepat. Saya mendengar juga ada Bible study di Lengkong Besar waktu itu, ya di Bandung. Bukan gereja saya tapi salah satu gereja tabernakel GBT juga, tapi dipimpin oleh seorang gembala yang kalau dia menyampaikan firman itu sangat luar biasa. Itu setiap hari Rabu, ya setiap hari Rabu saya hadir di situ. Sore hari, Kamis saya hadir, Sabtu saya hadir, kemudian hari Minggu saya juga hadir. Waktu saya masih muda dan remaja, saya putuskan cepat untuk menjadi orang pilihan. Bapak dan Ibu, saudara pemuda dan pemudi keluarga muda yang hadir hari ini, engkau mempunyai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jangan sampai engkau mensia-siakan. Ya, jangan sampai engkau mengabaikan. Engkau harus tebus. Mungkin waktu yang lalu engkau tidak terlalu berpikir hal itu. Engkau harus tebus hari ini. Dan saudara harus berkata, Tuhan, saya akan putuskan cepat untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, karena apa? Karena kata putuskan itu ada hubungan dengan ajakan untuk mengambil suatu keputusan. Kalau keputusan kita benar, pada waktu yang benar, itu akan mencapai satu keberhasilan. Tapi jangan sampai dengan waktu kita abaikan, kemudian keputusan juga kita abaikan, terjadi bencana dalam hidup kita. Ya, sudah terjadi bencana dalam hidup kita, baru kita baru kita sadar. Ya, sehingga hari ini kita akan eksposisi Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan kepada saudara satu gambaran, ya, gambaran ini. Ya. Bapak dan Ibu bisa lihat ya? Bisa lihat ya? Nah, di situ ada zaman anugerah. Di situ ada, di awal itu ada salib,
ya, itu pada waktu Tuhan Yesus disalib, dan sekarang ini adalah waktu anugerah, ya, waktu anugerah, zaman anugerah. Dan Bapak dan Ibu, kita akan saya ini minta izin sama Pak Bekti untuk menayangkan ini, karena ini miliknya Pak Bekti, ya, PowerPoint ini. Saya minta izin untuk bisa menayangkan, dan Bapak dan Ibu juga sudah ada di mana? Di multimedia. Kalau yang saudara mau, karena saya nggak bisa nerangkan lebih panjang karena singkat aja. Di situ ada zaman anugerah, ya. Kemudian yang sedang kita tunggu adalah pertemuan di udara, ya, kedatangan Tuhan di udara. Nanti Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28 itu berbicara tentang setelah kedatangan Tuhan di udara. Ya, di situ nanti ada buah sulung gereja BSG, ada buah sulung Israel itu pada 3,5 tahun pertama, dan 3,5 tahun kedua ada buah susulan. Ya, tapi yang akan kita bahas nanti ini adalah mungkin berikutnya. Nah ini. Nah, yang kita akan bicarakan nanti adalah pertemuan Tuhan datang di udara. Inilah bagaimana kita harus memikirkan keputusan dan waktu. Ya, nanti kita akan baca bersama-sama. Ya, ada pertemuan di udara, Tuhan datang di udara. Dan kita akan mendengar nubuat dari Tuhan Yesus sendiri tentang 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun sengsara dan 3,5 tahun sengsara besar. Di mana dunia 3,5 tahun nanti setelah terjadi pengangkatan gereja, itu 3,5 tahun akan dipimpin oleh Babylon agama didukung oleh Antikris untuk membunuh orang-orang kudus. Tapi kita berharap kita sudah tidak berada lagi di 3,5 tahun itu. Karena kita akan bersama-sama diangkat sebagai buah sulung gereja bersama Tuhan Yesus di udara. Nah, kemudian ada sengsara besar, antikris dan nabi palsu membunuh yang tidak sujud. Itu 3,5 tahun kedua. Nah, di mana pada pertengahan itu kita melihat bahwa antikris menyatakan diri sebagai Allah dan Babylon agama dihancurkan. Kemudian di situ juga nanti ada buah sulung Israel. Orang Israel yang bertobat pada 3,5 tahun itu dia akan diangkat juga. Dan setelah itu antikris dan nabi palsu akan berkuasa selama 3,5 tahun. Dan kita melihat nanti juga ada buah susulan. Itu sepintas tentang rencana Tuhan, nubuat yang akan datang. Kalau kita melihat ini, maka kita akan mengambil keputusan dan waktu yang benar-benar pas, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk dalam pertemuan raya di udara. Ya, kita masuk sebagai buah sulung gereja dan kita akan masuk, kita akan diangkat oleh Tuhan datang di udara. Nah, kita Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28 kita akan baca itu. Kisah juga nanti pada saat 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Tapi nanti ayat yang ke-27 dan 28 kita diingatkan oleh Tuhan bahwa akan terjadi pertemuan raya di udara dan waktunya begitu cepat dan tidak disangka. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa di sorga. Itu kata Tuhan Yesus yang kita percayai dan imani. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca sekarang bersama-sama, ya. Matius pasal 24 ayat yang ke-15, nanti yang ganjil dibacakan oleh pembaca firman. Dan kita bersama-sama di ayat yang genap. Ya, sengaja saya tayangkan, ya. Kalau Bapak dan Ibu bawa Alkitab, bisa baca di Alkitab Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang enggak bawa, bisa dibaca di layar ini, ya. Matius 24 ayat 15, silakan dibaca. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, kita baca. 2, 3. Maka orang... Ya,
17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, ini 3,5 tahun pertama dan kedua. Tadi sudah ditayangkan itu ya. Dan sekarang ini hawanya, udaranya, spiritnya sudah ada di dunia ini. Spirit ya, spirit dari pembinasa keji atau kekejian itu sudah ada. Ya, kekejian itu artinya sesuatu yang melawan firman. Ya, sesuatu yang membelokkan firman, sesuatu yang menggoncang ya iman kita sehingga beralih dari firman. Nah, sekarang saudara melihat ya bagaimana dunia ini misalnya soal LGBT. Ya, dunia ini merangsek bahwa wanita dengan wanita itu bisa menikah atau bisa menjadi satu keluarga. Itu sesuatu yang sudah itu hawanya Sodom dan Gomora. Ya. Dan Bapak Ibu kita melihat di sini. Maka yang orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan dan seterusnya nanti akan saya jelaskan. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaian. Kita teruskan ayat 24 pasal 24 ayat 19. Silakan. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, ayat 21 ini terjadi pada masa 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Ya, setelah kita diangkat bersama Tuhan Yesus di udara. Tadi ada gambarnya itu. Nah, sebab pada masa itu 3,5 tahun pertama dan kedua ini terjadi siksaan yang dahsyat, ya, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, tentunya orang yang masuk dalam masa itu dia harus mempertahankan imannya, dia harus percaya kepada Yesus. Tapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus? Siapa yang masih tetap percaya kepada Yesus akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Bapak dan Ibu sekarang hawanya sudah mulai. Ya, Bapak dan Ibu nggak bisa ngambil uang tanpa barcode. Ya. Sekarang ini semua serba online. Saudara bisa bayangkan kalau sampai misalnya internet macet seperti di Iran sekarang. Ya, bank-bank macet. Saudara mau ngambil uang di ATM nggak bisa. Ya. Nanti orang-orang Kristen yang masih percaya Yesus tapi tidak terangkat dan masuk dalam masa 3,5 tahun pertama dan kedua itu akan mengalami sengsara besar. Dia mau ikut antikris atau mau ikut Tuhan Yesus. Kalau mau ikut antikris dia bebas. Dia diberikan cap untuk bisa melakukan sesuatu. Berdagang dan sebagainya. Tapi mereka yang tetap mempertahankan Yesus, nggak ada akses ke situ. Nah, saudara, ini salah satu Matius tadi 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Dahsyat itu artinya sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu melihat kejadian di Gaza, kejadian di Iran, saudara tahu nilai dolar di Iran itu jutaan sekarang. Kalau kita masih 17.400 saja udah ribut. Ya. Oh, di Iran itu, melambungnya luar biasa. Sampai saya dengar katanya 1,5 juta atau berapa dolar. Itu jadi dolar ini sudah gak dipakai dan mereka sangat itu baru hawanya, ya hawanya. Kita lanjutkan Matius 24 ayat 22. Ya, silakan. Kita dulu ya.
2, 3. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Ya, di sini ada dua kata orang pilihan. Ya. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersikat. Jadi 3,5 tahun tetap waktunya, tapi akan dipersikat karena di situ ada orang-orang yang tetap mempertahankan iman. Jadi kalau bisa lebih cepat supaya mereka jangan sampai lepas dari iman. Ya. Kita teruskan. Matius 24, 25 sampai 28. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus menubuatkan ya secara jelas yang akan terjadi 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Kemudian dia mengingatkan ayat yang ke-27, sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Itu kedatangan manusia yang pertama di udara. Ya, di udara. Nah, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerubun. Bapak dan Ibu, dari pembacaan kita hari ini, saya akan mengambil beberapa kesimpulan untuk kita perhatikan menghadapi hidup hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberikan nubuat waktu itu. Dan nubuat, tanda-tanda nubuat terjadi, dan memang Bait Allah diruntuhkan pada tahun 70 kalau tidak salah, itu oleh Romawi. Ya, diratakan bait Allah dan tidak ada lagi orang yang menyembah di situ, dan Romawi berkuasa di situ. Itu antikris kecil, ya. Tapi nanti akan ada antikris besar yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus dalam masa 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua setelah kedatangan Kristus di udara. Ya, Kristus dia tidak menjejakkan kakinya di bumi, tapi dia di udara memperlihatkan dirinya dan mengambil kita sebuah gereja yang siap, yang sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Dan kita siap, oleh sebab itu kita berkata, Tuhan, persiapkanlah diri kami hari ini. Kami akan mengambil keputusan untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Saya enggak mau tertinggal, saya jadi orang pilihan Tuhan, sebab pada waktu Tuhan Yesus berada di udara, dia datang di udara, kita menyambut dia di udara. Nah, kita yang mengalami itu tidak mengalami kematian. Tetapi kalau kita nanti mengalami kematian, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di udara untuk menyambut saudara-saudara kita yang lain juga. Nah, saudara, yang pertama ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah pada hari ini, yang pertama dari kisah yang kita baca dan nubuat dari Tuhan Yesus, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah perhatikan tanda-tanda akhir zaman. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, saudara harus melihat tanda-tanda akhir zaman. Ya, mengapa terjadi peperangan? Mengapa terjadi Israel diserbu di Kibut? Bapak dan Ibu, kemarin Bapak Daniel Panji memberikan penjelasan di seminar doa di Semarang. Rombongan dari Indonesia menuju ke
kibut, satu desa yang didatangi orang Hamas itu. Dan kita mendengar 1.000 orang di situ tiba-tiba didatangi dan dibunuh oleh Hamas. Dan kita mendengar ada yang hamil di belek perutnya, kemudian anaknya dikeluarkan dan dicincang oleh orang. Jadi mengapa Israel ini yang tidak pernah diberitakan di media? Tapi Bapak Daniel Panji dan semua saudara-saudara dia melihat, sekarang ini di sana dijadikan satu semacam museum di kota itu yang diserbu oleh orang Hamas, itu dijadikan satu tempat wisata juga. Jadi orang boleh lihat ke sana, tapi rumah-rumah di police line. Dan mengapa Israel dia begitu ingin menghancurkan Gaza? Karena melihat kekejaman itu. Nah, Bapak dan Ibu, itu baru tanda-tanda. Ya, nanti Israel satu waktu akan diserbu oleh seluruh bangsa. Itu nubuatnya. Dan Israel akan bertekuk lutut untuk menerima Mesias. Kita melihat Eropa, ya, Jerman, Inggris, kemudian negara-negara Eropa sudah mulai berpaling dari Israel. Gak mau bantu lagi Israel. Hanya sekarang Amerika yang bantu. Nah, tapi satu waktu nanti Israel dibiarkan oleh Tuhan supaya dia bertekuk lutut untuk menerima Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamatnya. Nah, kita yang ada sekarang, perhatikan tanda-tanda akhir zaman. Saudara jangan berpikir bahwa masih lama. Saudara berpikir masih gampang ke, ya. Tapi Alkitab hari ini memberikan kepada kita pengertian. Perhatikan tanda-tanda akhir zaman. Setiap kejadian di akhir zaman ini itu adalah tanda bahwa dunia ini akan berakhir. Ya, kalau saya pelajari tentang gempa bumi, ya, itu dulu gak ada di Kalimantan gempa bumi, tapi pasti akan ada. Skalanya juga akan bertambah dan tidak akan ada yang bisa memprediksi lagi. Sebab itu satu tanda akhir zaman. Kemudian siap sedia dan bertahan dalam iman. Ya, bertahan dalam iman. Ya, artinya percaya. Ya. Iman itu adalah keyakinan untuk segala sesuatu yang belum kita lihat. Memang kita belum lihat. Memang ini nubuatan, kita belum lihat nanti Tuhan Yesus di udara, memang belum lihat. Tapi iman, keyakinan bahwa itu akan terjadi. Dan keyakinan bahwa kita akan melihat nanti buktinya. Makanya ayat 15 mengatakan, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, memperhatikan. Bapak dan Ibu, kalau kita memperhatikan tentu kita mengamati dengan jelas, kemudian kita melakukan apa yang ada di situ. Seringkali istri saya dia memberikan perhatian kepada saya. Ya, kalau saya mulai lupa-lupa, dia berkata, dia perhatikan saya sudah mulai lupa-lupa. Padahal saya harus menyampaikan firman dan sebagainya begitu. Dia belikan obat, obat untuk mencegah kelupaan katanya. Ya. Kemudian juga dia memberikan juga suplemen yang supaya saya bisa lebih sehat. Katanya seperti itu. Ya, saya nurut aja. Dia memperhatikan, dia memberikan nasihat, saya mengikuti. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan hari ini. Perhatikan. Para pembaca, saudara dan saya, hendaklah memperhatikannya. Jangan saudara berpikir bahwa itu kan cerita, itu kan alegoris, itu kan sesuatu yang dongeng. Dongeng. Alkitab ini dianggap dongeng. Ya, saudara, Alkitab jangan saudara anggap dongeng. Ya, Alkitab itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Dan pasti terjadi. Ayat 16 mengatakan haruslah melarikan diri. Ya, artinya apa? Artinya lari dari dosa. Ya, kalau saya kira-kira alegorisnya seperti itu. Jangan saudara tetap ada di dalam dosa.
Ya, dikatakan bahwa orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya, kita harus menanjak lebih tinggi. Jangan terus berada di bawah aja. Ya, saudara, sudah berapa tahun saudara di gereja? Sudah berapa tahun kita menjadi anak Tuhan, tapi nggak pernah berubah. Ya, harus naik. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus naik. Kalau dulunya suka marah, sekarang lebih sabar. Itu artinya level kita naik ke pegunungan. Kalau dulunya mungkin sedikit tersinggung, terjadi kebencian dan nggak ada pengampunan. Tapi maksud hari ini adalah haruslah melarikan diri. Janganlah ia turun. Ayat 17, janganlah ia turun, malah melorot. Ya, 22 tahun di gereja bukan malah naik, tapi malah melorot. Ya, iman kita ini melorot. Janganlah ia kembali kepada kebiasaan yang lama. Ya, janganlah ia turun untuk mengambil barang. Kata haruslah orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Artinya jangan kembali kepada hidup yang lama. Ya, kita tinggalkan dosa kita. Perhatikan. Ya, jangan tetap berada di dalam dosa kita. Ya, perjamuan kudus adalah sesuatu yang penting yang harus saudara lakukan. Di mana perjamuan kudus itu tempatnya kita memeriksa diri. Bapak dan Ibu, Bapak Gembala Bapak Subekti dalam pengarahan kita kepada para pengkhotbah mengatakan kita harus berbicara kepada jemaat. Kalau masih ada kebencian, masih ada tidak ada pengampunan dan masih ada dosa dalam hidupnya, dianjurkan untuk tidak makan perjamuan suci dan tidak minum perjamuan kudus. Sebab itu akan menjadikan dia akan mati dan dihukum oleh Tuhan. Bukannya jadi tambah baik, tapi justru dia akan menjadi kebenciannya Tuhan. Sebab dia makan perjamuan kudus, tapi hidupnya enggak kudus. Dia masuk dalam hadirat Tuhan, tetapi hidupnya tidak mencerminkan itu. Oleh sebab itu, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya yang lama. Saudara, yang kedua yang kita harus perhatikan, berdoalah saat datang penderitaan dan kesulitan. Bapak dan Ibu, sejak kita dilahirkan, kita hidup dalam penderitaan. Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa hidup ini adalah penuh penderitaan. Oleh sebab itu kita mencari sesuatu yang semu untuk kita merasa bersuka cita. Tapi sebenarnya kita hidup dalam penderitaan. Mengapa bayi lahir dia menangis? Sebab dia tahu pada saat itulah dia akan hidup dalam penderitaan. Tetapi puji Tuhan, mengapa ada salib Kristus yang melintang dan vertikal dan mendatar? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa hidup itu adalah penderitaan. Selama kita hidup kita hidup dalam penderitaan. Tuhan Yesus tahu itu dan dia pernah mengalami. Tidak ada seorang pun yang mengalami penderitaan seperti Kristus yang digantung di atas kayu salib. Dan dia harus menderita karena dia tahu bahwa itulah penderitaan, dan maksimal penderitaan itu adalah pada kematian. Oleh sebab itu ada tiang yang vertikal, bahwa titik yang paling krusial dan paling dalam itu adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari kematian. Tidak ada seorang pun yang lepas dari flat line itu. Tapi kita bersyukur sebab dia bangkit. Ya, dia bangkit. Oleh sebab itu ada garis vertikal bawah menuju ke atas. Dia bangkit. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita, dan dia memberikan firman
Dan dia juga memberikan Roh Kudus kepada kita. Luar biasa. Saudara, kalau saudara tahu itu dan memahami, saudara akan tetap kuat dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman. Terima kasih kalau saya bisa beribadah. Terima kasih kalau saya masih bisa mendengar firman dan dinasihati oleh firman. Saya bersyukur siapapun yang menyampaikan firman. Kalau saudara tangkap firman itu dan jadikan rema, saudara, maka saudara akan terlepas dari penderitaan. Berdoalah saat datang penderitaan dan kesulitan. Gak ada seorang pun hidup tidak dalam kesulitan. Saudara boleh punya uang banyak, saudara bisa mempunyai pekerjaan yang baik, tapi saudara gak bisa lepas dari penderitaan dan kesulitan. Oleh sebab itu ayat 20 mengatakan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Musim dingin adalah musim yang waktu itu mereka dalam penderitaan. Karena hawa yang begitu menyengat, ya nggak ada pemanas waktu itu dalam ruangan. Tapi juga pada hari Sabat, sebab hari Sabat waktu itu tidak boleh ada seorang pun yang melakukan apa-apa. Jadi merupakan satu hambatan dalam hidup mereka. Saudara, yang ketiga, jadilah orang pilihan Tuhan dengan waspada terhadap penyesatan. Ayat 22, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini terjadi sebelum 3,5 tahun dan pada waktu terjadi 7 tahun sengsara besar itu. Saudara melihat sekarang, ya, kalau sudah minggu, cepat kepada Sabtu dan cepat kepada minggu lagi. Saya merasakan itu. Tapi hari masih tetap berjalan, jam masih tetap berjalan seperti biasa. Jamnya tetap berputar, ya, tetap berputar. Tapi lebih cepat waktu ini. Saya berkata, Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan mempercepat waktu itu. Sebab saat ini saya masih bertahan dalam iman. Besok saya masih bertahan dalam iman. Besoknya saya masih tetap bertahan dalam iman. Tapi Tuhan berkata, jadilah orang pilihan Tuhan. Nah, kalau saudara dipilih, ya, itu sesuatu kehormatan. Ya, kalau saya dipilih oleh Tuhan adalah suatu kehormatan. Tapi waspada terhadap penyesatan. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Saudara, di dunia ini sekarang ini berusaha untuk menyesatkan kita, anak-anak Tuhan. Saudara jangan baca, jangan sembarang percaya kepada berita di YouTube, ya. Karena sebagian besar YouTube yang kita dengar dari konten-konten dari itu belum tentu semuanya benar. Dan hati-hati dengan penyesatan pikiran kita. Ya, pikiran kita diusahakan oleh dunia ini dan kuasa iblis supaya kalau bisa jangan percaya Tuhan. Ya, percaya kepada logika, kepada logika, kepada pikiran manusia. Ya, oleh sebab itu sekarang semua bikin konten, semua bikin narasi, ya, supaya semua orang percaya. Hati-hati sekali. Sekarang ini banyak juga apologetika, ya, orang-orang yang merasa pinter dalam Alkitab. Mereka berbicara sana sini, berbicara, kemudian berdebat sana sini, debat sana sini, didebat, sehingga saudara pusing sendiri. Lebih baik Bapak dan Ibu baca Alkitab aja. Ya, saudara, Bapak dan Ibu harus baca Alkitab dulu, ya, sebelum dengar orang orang memberikan narasi apologetika, mereka berbicara tentang nubuat dan sebagainya, begitu. Tapi saudara yang tidak tahu persis Alkitab, saudara akan tersesat nanti. Ya, saudara, penting belajar apologetika, memang penting supaya jangan kita disesatkan. Tapi apologetika yang murni, ya, yang murni. Nah, saudara, jadilah orang pilihan Tuhan dengan waspada terhadap penyesatan. Hati-hati
dengan konten-konten porno. Ya, jangan sampai terikat. Ya, jangan sampai kemudian saudara juga melihat bahwa gampang jadi orang kaya. Dengan cara seperti ini jadi orang kaya. Nah, saudara gak mau melalui proses. Ya, hati-hati terhadap penyesatan. Jangan sampai kita tidak menjadi orang pilihan Tuhan. Dan kita masuk dalam masa sengsara 3,5 tahun dan 3,5 tahun berikutnya. Tapi kalau kita jadi orang pilihan Tuhan, kita akan bersama Tuhan diangkat di udara. Ya, sebelum hal itu akan terjadi. Yang berikutnya saudara, saya akan memberikan satu ayat. Ya, satu ayat. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab setiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Tetapi kuduskanlah Kristus, kuduskanlah Kristus. Artinya apa? Artinya saudara harus pilih Kristus yang utama dalam hidupmu. Ya, hormati Kristus yang ada di dalam hatimu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ini adalah rumahnya Tuhan, rumahnya Roh Tuhan yang ada di dalam tubuhmu. Hormati dia. Kuduskan dia di dalam hatimu. Artinya takut kepada dia. Ya. Kalau saya memberikan kata yang lebih jelas, itu adalah kalau saudara menguduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, itu berarti Bapak dan Ibu saudara adalah seorang yang takut akan Tuhan. Padahal takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat adalah bisa mengetahui yang benar dan saudara bisa mengetahui yang salah. Itulah hikmat dari Tuhan. Siapa hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan adalah Kristus. Hikmat Tuhan adalah Yesus. Pada bulan yang lalu Bapak dan Ibu mendengar tentang hikmat Tuhan. Oleh sebab itu ayat ini mengatakan siap sedialah pada segala waktu. Artinya Bapak dan Ibu harus tahu firman yang sebenarnya. Saya menganjurkan Bapak Ibu untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Ya, mungkin kalau melalui online, mungkin kadang-kadang kita ada yang ikuti Alkitab di dapur sambil masak, itu enggak konsentrasi. Ya, dengar firman Tuhan, ikut doa hanya melalui online itu, kalau buat saya itu kurang fokus. Ya. Tapi kalau dengan firman, beribadah bersama, ya, ikut pendalaman Alkitab dari hamba Tuhan, dari gembala sidang, itu lebih jelas. Dan kalau bisa diadakan acara tanya jawab untuk kita bisa mendengar, supaya apa? Supaya kita bisa memberi pertanggungan jawab ke tiap orang yang meminta pertanggungan jawab. Ya, dari kamu tentang pengharapan. Kenapa kita jadi orang Kristen? Kenapa kita punya pengharapan? Kita bisa menjelaskan kepada mereka. Tapi tentunya harus dengan lemah lembut dan hormat. Saya kurang setuju ya dengan para apologetika yang ada di YouTube itu. Ya, kadang-kadang dia mentertawakan ya mungkin iman dari orang lain. Ya, tidak dengan lemah lembut dan hormat. Mungkin kita bisa usulkan supaya mereka merubah itu. Tapi kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kenapa kita punya harapan? Ya, kenapa kita menjadi orang Kristen yang tetap harus kuat dan bertahan? Ya, sebab firman Tuhan mengatakan seperti itu. Intinya adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kurios. Tuhan artinya yang punya otoritas yang tertinggi dalam hidup kita.
Yang terakhir, yang keempat, berjaga-jagalah, jangan sampai ketinggalan. Ya, berjaga-jagalah, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai nanti ada seorang di ladang, 2 orang di ladang, 1 terangkat, 1 ditinggalkan. Ada orang yang sedang menghilang, wanita menghilang di kisaran, 1 terangkat, 1 tertinggal. Ya, berjaga-jagalah, jangan sampai ketinggalan. Ayat 27 mengatakan seperti kilat memancar, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Mungkin bisa ditayangkan sekali lagi itu yang pertama itu. Yang kedua, ya, PowerPoint yang kedua. PowerPoint yang kedua, yang skema tadi. Yang satunya lagi. Nah, ini dia, pertemuan raya di udara. Ya. Tuhan datang di udara, itulah pertemuan raya. Ini yang dimaksud dengan seperti kilat memancar. Demikian pula lah kelak kedatangan Tuhan di udara. Dan kita, gereja Tuhan, Bapak dan Ibu, dan saya sebagai buah sulung gereja, sebelum terjadi penderitaan dan sengsara besar, kita sudah diangkat. Ya, kita berharap, kalau saya mungkin tidak mengikuti itu karena saya sudah mati di dunia ini, saya nanti akan bersama Tuhan menyambut Bapak dan Ibu sekalian. Ya, itulah pengharapan saya, iman saya. Ya, lepas dari penderitaan ini, kita menjadi buah sulung gereja BSG. Ya, Bapak dan Ibu akan menjadi orang pilihan Tuhan, buah sulung gereja naik ke udara bersama Tuhan Yesus. Kita lepas dari masa 7 tahun sengsara itu. Ya, seperti kilat memancar, kita kembali kepada yang keempat. Seperti kilat memancar, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerubun. Ya, betapa cepatnya ya keadaan itu. Ya, seperti burung nasar yang melihat bangkai, dia langsung cepat, tanpa disangka-sangka dan tanpa diduga. Ya, kita melihat kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu berjaga-jagalah, ya, jangan sampai kita ketinggalan. Kita teruskan dengan ayat yang terakhir. Berjaga-jagalah, kita baca ayat ini, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Sekali lagi, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Luar biasa. Ya, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita. Ya, supaya kita berjaga-jagalah, waspada. Ya, artinya perhatikan dengan seksama. Ya, amati secara detail. Ya, sambil kita berdoa. Berdoa artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita berdoa. Kemarin Pak Daniel Panji, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah nggak usah berdoa lagi untuk hal-hal yang sepele. Ya, untuk perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kita kan sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjaga kita. Dan Dia tidak pernah lepas dari menjaga kita. Dia Tuhan yang memberkati kita. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Kita sudah enggak perlu takut lagi. Pemuda dan pemudi yang hadir, keluarga muda, engkau tidak perlu takut masa depanmu. Sebab siapa yang menjadi orang pilihan Tuhan, yang meletakkan hidupnya
seluruhnya dalam tangan Tuhan. Dia pasti akan dipelihara Tuhan. Tapi berdoa di sini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, biarlah rencana Tuhan terjadi. Ya, biarlah firman-Mu terjadi. Ya, berdoa juga untuk gereja Tuhan. Ya, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk yang lain. Ya, oleh sebab itu mengapa ada Kersel, mengapa ada Komsel, maksudnya adalah saling menguatkan dan saling mendoakan. Ya, mengapa ada kebaktian doa di tempat ini? Bukan untuk minta-minta, sudah bukan waktunya lagi kita minta-minta. Saya kadang-kadang juga malu sama Tuhan kalau untuk minta sesuatu. Sepertinya kita nggak percaya sama Tuhan. Tapi sebetulnya berdoa itu adalah berdoa untuk supaya rencana Tuhan terjadi. Ya, supaya cepat Tuhan, rencana Tuhan terjadi. Selamatkan bangsa-bangsa. Pernahkah kita berdoa sampai meneteskan air mata untuk bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus? Pernahkah kemarin ditayangkan di Nepal, satu negara Nepal, ya, para pendoa datang ke sana dan berdoa. Ya, bagaimana orang-orang Kristen mengalami penindasan di Nepal. Bagaimana orang-orang Kristen tidak mendapat tempat di sana. Saudara, pernahkah kita berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa? Nah, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput, untuk kabur, untuk escape dari semua yang akan terjadi itu. Yang terjadi itu Tuhan Yesus ini dalam konteks 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi ya, hari ini. Dan kalaupun ada anak-anak Tuhan yang masuk dalam sengsara besar, supaya juga bisa keluar dari sana. Nah, dia masuk dalam buah sulung susulan juga pada akhir 7 tahun kesengsaraan besar itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Pada waktu Kristus nanti akan datang untuk kedua kali dia menjejakkan kakinya di bumi, akan terjadilah penghakiman. Ya, kalau kita nanti melihat skema tadi, itu akhir dari 1000 tahun. Ya, itu kedatangan Tuhan dengan para salehnya. Dan dia akan memerintah selama 1000 tahun lamanya. Itulah nubuat firman Tuhan yang harus kita pahami hari ini. Bapak dan Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan lebih waspada menjaga diri kita. Saya juga terutama yang menyampaikan firman ini. Saya berkata, Tuhan, jangan sampai saya jatuh. Kalau saya jatuh, Tuhan, malu saya. Kalau saya jatuh, gereja Tuhan malu. Kalau saya jatuh, Tuhan, saya tidak akan menjadi orang pilihan Tuhan. Kalau saya mundur dari iman, kalau saya tidak lagi memperhatikan firman dan tidak memperhatikan gereja Tuhan, tubuh Kristus, saya tidak akan menjadi orang pilihan. Oleh sebab itu setiap kali kesempatan, kalau saya mendengar ada jemaat dalam penderitaan, masuk rumah sakit, saya dari jiwa saya ini selalu saya ingin tinggalkan pekerjaan saya dan saya ingin ikut berdoa di sana bersama-sama saudara yang sedang sakit. Kalau ada yang mungkin sedang mengalami kematian, saudara-saudara, seringkali hati saya bergejolak untuk saya hadir di situ. Sehingga kadang-kadang ada orang berkata, Pak Ian, kok tidak kenal juga hadir. Saya mengatakan, sebab dia adalah jemaat Tuhan. Tapi sepertinya saya enggak kenal. Tapi pada waktu saya datang, mereka mengatakan, terima kasih Om Ian. Terima kasih Pak Ian. Berarti dia kenal saya. Ya. Berarti kehadiran saya di situ memberikan kekuatan kepada mereka. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Jangan saudara berkata bahwa aduh waktu saya habis. Saya gunakan untuk hal itu
Harusnya cuan, saya enggak cuan. Saudara, restoran yang enggak cuan aja cuannya besar. Saudara tahu rumah makan enggak cuan, yang tidak cuan itu setahunnya itu bisa triliun. Saudara. Kalau saya baca tentang kisah itu. Jadi berarti saudara, jangan saudara berpikir memberikan waktu buat Tuhan itu enggak cuan. Ya. Justru cuan. Saudara dapat untung besar. Ya, saudara menginvestasikan waktu untuk Tuhan. Luar biasa sekali. Pemuda dan pemudi, jangan kau takut memberikan waktu buat Tuhan. Ya. Kau harus berikan waktu buat Tuhan. Layani Tuhan. Berikan waktumu untuk gereja. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia, anak manusia. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi satu lagu, Penyertaan-Mu Tuhan. Tim Praise and Worship akan membantu saya dalam pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, Segalanya bagiku. segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup. Hadir-Mu di hidupku, Terutama bagiku. terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, Segalanya bagiku. segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Hadir-Mu di hidupku, Terutama bagiku. terutama bagiku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu
memberikan inspirasi kepada kita dan memberikan satu pengertian bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan sesuatu yang tidak mungkin, bukan sesuatu dongeng atau sesuatu cerita aja, tetapi penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini adalah sesuatu yang nyata. Amin. Ya, asal kita percaya, Amin. asal kita punya iman. Hari ini, mungkin setelah keluar dari tempat ini, saudara mungkin lupa ya kepada firman apa sih yang disampaikan tadi. Ya, saudara coba belajar merenungkan. Oleh sebab itu setiap kali saya menyampaikan firman, saya minta kepada Bapak dan Ibu supaya mencatat firman. Ya, mungkin ada satu firman, satu ayat yang bisa memberikan kekuatan. Mungkin dari sekian ayat, saudara mungkin lupa. Ya, tetapi ada satu ayat yang saudara perhatikan. Itu merupakan sesuatu yang penting. Dan firman itu akan kembali diingatkan. Karena pada prinsipnya Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan hidup saya, itu adalah mengingatkan tentang kebenaran. Kadang-kadang kalau kita berjalan salah, kadang-kadang kita berpikir yang salah, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita menginsafkan, memberikan penjelasan melalui firman yang ada dalam hati kita dan pikiran kita. Dia mengingatkan kebenaran yang pernah kita dengar. Dia mengingatkan firman yang pernah kita alami. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, kau harus yakin bahwa Tuhan menyertai saudara. Jangan takut. Ya, Tuhan beserta dengan saudara. Dan hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah dan perkasa kita, tetapi oleh sebab kuasa Roh Kudus. Sebab dunamis, ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa yang bertindak dan melakukan sesuatu dengan sendirinya dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini sampai kita menutup mata kita. Lagu ini mudah dihafal. Ya, jadi saudara menyanyi dengan penuh perasaan dan penuh pengertian. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan
penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kita angkat tangan. anugerah-Mu, anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang, Sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. sembah Tuhan, sembah Tuhan, Atas penyertaan-Mu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, sembah namanya yang besar. mengagungkan sembah. Terima kasih Tuhan, Segala pujian, terima kasih bagi kemuliaan, anugerah-Mu besar. terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk kebahagiaan. Ya Ralama ya Santa ya Ralama ya Se. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Memberkati jemaat Tuhan di tempat ini dengan berkat yang berlimpah, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani melimpah atas jemaat Tuhan di tempat ini. Kami akan kuat Tuhan. Kami akan tetap beriman kepada Tuhan. Sampai satu saat kami diangkat oleh Tuhan. Itulah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan Amin. silakan duduk. Terima kasih. Puji Tuhan, semuanya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Baik, kita tibasannya di pagi hari ini akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang yang bertugas dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sesudah kami Tuhan menerima akan kebenaran firman-Mu, sungguh kami mau terus belajar Tuhan, untuk mengkuduskan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini tidak semakin baik,
tapi semakin ada banyak tantangan dan pergumulan bahkan penderitaan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kami. Dan setelah kami mendengar firman di pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini Tuhan, kami tidak takut lagi dengan keadaan. Kami mau terus maju bersama Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tanamkan meteraikan setiap perkataan firman-Mu atas kami semuanya, untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Biar firman-Mu terus menjadi ingat-ingatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, Tuhan, Engkau memberkati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Andrianus yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu atas kami semuanya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati seluruh pelayanannya, tugas agung yang Tuhan berikan atas hidupnya, supaya Tuhan dimanapun hamba-Mu berada boleh menjadi berkat. Tuhan juga terus memberkati untuk kesehatannya di masa-masa mendatang. Biarlah Tuhan anugerah-Mu semakin limpah. Memberkati juga untuk seluruh keluarga daripada Bapak Yan Andrianus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami akan memberikan korban syukur yang terbaik melalui keuangan kami. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami tabur, semuanya itu Tuhan boleh menjadi kelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Amin. Kita angkat pujian Topan Badai Mengadang. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi katakan berkat Tuhan. Yang sudah diberikan di pagi hari ini. Ya, untuk kita menyambut Pekan Pentakosta selama 10 hari, mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 24 Mei, kita akan mengadakan doa bersama. Dan juga bukan hanya doa bersama, tetapi juga doa puasa. Ya, jadi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya di tanggal 15 sampai dengan 24 Mei kita mau mengambil bagian untuk bisa berpuasa. Kemudian sore harinya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk merayakan Pekan Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus. Ya, sekiranya melalui Pekan Pentakosta ini roh kita juga semakin menyala, roh kita semakin membara untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Tadi untuk pengumuman speaker sudah disampaikan oleh Bapak Yakobus, dan
Kita perlu ketahui juga bahwa gereja ini mempunyai permasalahan tentang AC. Ya, kita punya beberapa unit. Puji Tuhan ada yang memberikan kontribusi 1, 2, 3. Tetapi yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5 ini mati semua. Nah, semalam sewaktu doa hari Sabtu, kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan kontributor. Nah, tadi pagi saya mendapatkan kabar dari Bapak Yakobus, ada kontributor dari Semarang yang memberikan 2 unit AC baru A2PK. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, puji Tuhan. Nah, kita masih berjuang untuk yang 3 unit lagi. Nah, usia AC kita pun juga sama, sudah 20 tahun. Ya, perlu diremajakan dan kita yang akan meremajakan semuanya. Nah, kiranya pengumuman ini bisa menggugah Bapak Ibu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir, konsumsi untuk 10 hari pekan Pentakosta bisa berkonfirmasi kepada Saudari Rosa. Jadi ada perjamuan kasih selama 10 hari itu di akhir ibadah pekan Pentakosta tanggal 24 sampai dengan tanggal 15 sampai dengan tanggal 24 Mei. Puji Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Ian yang sudah melayani dan berlelah-lelah dari Semarang. Ya, saya nggak tahu berangkatnya jam berapa, paling tidak mungkin jam 5 pagi. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Engkau begitu baiknya kepada kami semuanya. Secara khusus Tuhan, pagi hari ini, kami kembali diingatkan melalui berkat perkataan firman, supaya kami berawas-awas, supaya kami berjaga-jaga, karena waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Beri arahan hati dan pikiran kami, sehingga kami terus memusatkan Tuhan pikiran kami kepada akhir daripada kehidupan kami semuanya. Biarlah dari apa yang kami boleh lakukan, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, bahkan memampukan kami semuanya. Sehingga pada saat Tuhan datang yang kedua kali, kami diperkenankan oleh Tuhan dan kami diangkat di dalam kemuliaan. Dan terjadilah Tuhan seperti apa yang kami doakan. Oleh karena itu Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami juga dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui periode 2026 sampai dengan 2029. Tuhan, kiranya Engkau menolong memampukan seluruh pengurus yang Tuhan sudah pilih. Kami mohonkan Tuhan kekuatan, hikmat yang daripada surga, sehingga melalui mereka semua Tuhan, gereja-Mu dipersiapkan, dipertumbuhkan untuk menyambut waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, tolong kami semuanya. Terima kasih memberkati Bapak Pendeta Muda Yan Andrianus yang sudah memberkati dan menolong kami semuanya. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan kembali ke Semarang bersama Ardi. Tuhan tolong di dalam perjalanan, dijauhkan dari maut, dijauhkan dari rancangan kecelakaan, sampai di rumah dengan selamat dan kembali mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih dan sebentar kami juga akan menerima berkat makanan dan minuman yang disediakan. Engkau kuduskan, sucikan menjadi kesehatan bagi kami semuanya. Dan memberkati akan jemaat-Mu yang sudah menyediakan, mengembalikan berkali lipat dari apa yang ditabur. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Membawa pulang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami.
Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.